Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak mengganggu waktu Bapak. Saya ingin mewawancarai terkait bagaimana pengambilan keputusan dan tentang dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Langsung saja ya Pak ya. Oke, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Ya, terima kasih Pak Darmawan. Ketika ada sebuah persoalan atau permasalahan yang muncul di sekolah, biasanya kami mengidentifikasi melalui teman-teman di tim SDM yang ada, kan itu ya, baik itu wakil kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian, bahkan langsung guru dan karyawan. Biasanya ada sesuatu yang kira-kira menghambat tugas pekerjaan, sehingga memunculkan sebuah persoalan, dan mereka tidak bisa memberikan satu solusi yang mereka langsung bisa lakukan, tetapi harus disampaikan kepada top manajemen, gitu ya. Jadi bisa melalui, saya mengidentifikasinya melalui teman-teman staf guru dan karyawan. Baik, berarti dari manajemen terlebih dahulu dan guru dan karyawan ya Pak ya, dalam mengidentifikasi terkait permasalahan-permasalahan tertentu kaitannya dilema etika. Oke, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk permasalahan-permasalahan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Kami biasa bahwa pengambilan keputusan yang saya ambil merupakan kebijakan atau policy yang itu sifatnya kolegial. Artinya kami selalu melibatkan tim manajemen ya, di dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, ketika muncul satu persoalan ya, ketika itu ada persoalan atau dilema yang itu ada dua kepentingan yang sama-sama baiknya, tentu saja kami memberikan satu analisa bahwa mana persoalan atau kepentingan yang terbaik dari yang baik itu ya. Baik itu manfaat maupun mungkin mudarat yang ditimbulkan dari kebijakan, meskipun baik kan kadang menimbulkan satu dampak kan ya, yang lebih besar kan gitu ya. Maka kita ambil kebijakan atau keputusan yang dampaknya ya, dampak negatifnya itu lebih sedikit. Itu yang kita lakukan. Baik. Berarti ini sekaligus langkah-langkah prosedur tadi di rapat tim manajemen dulu ya Pak ya, dengan mempertimbangkan baik dan buruknya bagaimana kebijakan itu diterbitkan seperti itu. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada permasalahan-permasalahan di dilema etika tadi Pak? Ya. Jadi saya selalu satu punya keyakinan bahwa keputusan yang saya ambil mesti nanti ada pro dan kontranya, kan gitu ya. Oke, pasti. Nah, jadi ketika ya teman-teman di satu lingkungan itu merasa nyaman di zonanya, ketika kita ambil sebuah perubahan kan gitu ya, dengan kebijakan yang saya ambil kan gitu ya, mesti kenapa ini mesti dirubah, kan ini sudah enak seperti ini kan gitu ya. Tapi ketika tidak kita ubah, maka ke depan mungkin juga menjadi satu persoalan yang nanti kita akan tertinggal oleh zaman kan gitu ya. Kita sesuaikan dengan era sekarang dan era depan, terutama ketika kebijakan yang harus kita ambil. Maka ketika
saya mengambil kebijakan, mesti ada satu kelompok pro kan itu ya, positif kan, di satu kelompok mungkin negatif kan itu ya. Negatifnya itu karena mereka merasa aman dan nyaman di zonanya kan gitu ya. Tapi kita harus berubah sesuai dengan tuntutan dan tantangan era. Memang benar Pak, menyamakan persepsi banyak kepala itu memang sulit. Itu yang jadi tantangan kan ya. Hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada permasalahan tadi Pak? Itu kan tadi ada rapat manajemen terlebih dahulu, kemudian ada komunikasi dengan Bapak Ibu guru dan staf. Yang paling efektif yang menurut Bapak terkait pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi. Jadi ini mungkin berbagi pengalaman pada Pak Darmawan bahwa kita memang ada pendekatan kepada orang-orang yang itu punya pengaruh kan gitu ya kepada guru-guru atau pegawai. Jadi guru siapa atau yang punya pengaruh kuat kan gitu ya. Ini kemudian yang TU juga demikian, mesti ada sosok yang punya pengaruh kepada teman-temannya kan gitu ya. Dan itu tidak harus kepala tata usaha, tapi ada sosok yang itu punya pengaruh. Itu yang menurut saya ketika saya punya kebijakan seperti ini, melalui orang itu kita ajak dialog kan gitu ya. Itu nanti lebih efektif ketika saya memaksakan diri untuk membuat satu kebijakan tanpa melibatkan orang-orang yang punya pengaruh. Jadi berkomunikasi dengan yang memiliki peran dengan komunikasi dengan Bapak Ibu guru atau kalau staf mungkin dari TU yang kira-kira bisa diajak komunikasi dan itu mewakili gitu ya. Betul. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian permasalahan dilema etika tadi? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki waktu khusus atau jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi? Ada suatu kalanya kan gitu ya, persoalan timbul segera diselesaikan. Begitu ada masalah, ya kita anggap ini sebuah langkah yang harus saya ambil segera. Tapi seringnya ketika satu persoalan yang itu bisa dilakukan beberapa waktu kan ya, kami selalu melibatkan teman-teman untuk mendiskusikan ini bagaimana baiknya, karena keputusan bersama ya, terutama di link satu wakil kepala sekolah ya, yang kita beri kepercayaan, beri tugas itu lebih banyak memberikan hal-hal yang itu bermanfaat bagi saya. Tapi ada kalanya juga mungkin ya satu persoalan, suatu dilema harus saya selesaikan segera kan ya. Nah, misalkan ada persoalan tentang siswa kan gitu misalnya. Siswa kebetulan saya menemui misalnya akan gelut atau apa, itu nggak mungkin harus kita ditunda kan gitu ya. Ini kan harus segera kita selesaikan. Tapi ketika ada siswa atau guru yang punya persoalan dan itu bisa kita diskusikan dengan teman di link satu wakil kepala sekolah, kenapa tidak harus kita libatkan teman-teman itu kan itu Pak. Berarti tergantung situasi dan kondisi juga ya Pak ya. Kalau permasalahan itu memang urgent. Tapi untuk jadwal memang kan kita rutin. Jadi setiap hari Senin kan itu ya, saya mengadakan koordinasi rutin wakil kepala sekolah kan itu ya, untuk mengevaluasi seminggu kemarin apa yang sudah kita kerjakan dan seminggu atau 2 minggu ke depan apa yang harus kita lakukan. Itu punya jadwal rutin dan di situ biasanya muncul masalah yang dari wakil kepala sekolah atau kadang kita libatkan ketua kompetensi keahlian kan itu. Tapi rutin terus, misalkan setiap hari Senin atau panjenengan besok bisa di akhir pekan hari Jumat atau apa kan itu. Tapi
kita ambil biasanya ada waktu khusus yang wakil kepala sekolah sebaiknya tidak dijadwalkan pagi. Mengajar di hari Senin kan Oh, gitu ya, sehingga kita bisa koordinasi di situ. Kalaupun mengajar mungkin di siang hari kan gitu ya, pagi buat kita untuk koordinasi. Itu pentingnya kita membuat kebijakan, langkah-langkah kebijakan ya, berdasarkan itu tadi evaluasi yang sudah kita lakukan dan perencanaan kedepannya seperti apa. Berarti di setiap Senin itu ya Pak ya? Iya betul. Dengan mengevaluasi apa yang kemarin, Nah, kemudian untuk merencanakan yang biasanya kan muncul masalah kemarin seperti ini kan gitu ya. Jadi terus kita buat langkah-langkah penyelesaian masalah itu di pekan berikutnya kan gitu ya. baik. Kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau kiranya membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5E3? Faktor-faktornya Yang mempermudah. mempermudah itu adalah keterbukaan biasanya. Keterbukaan dari orang kan gitu ya, untuk menyampaikan kendala atau masalah. Tetapi ketika ada guru atau karyawan tidak pernah menyampaikan, saya juga kesulitan dalam mengidentifikasi masalah. Jadi ketika ada persoalan, makanya ketika tadi ada rapat koordinasi manajemen di setiap hari Senin, gitu, harapan kita itu muncul masalah-masalah yang mungkin dialami oleh masing-masing bidang kan gitu ya. Oh ini kesulitan kami menyusun jadwal yang di bidang kurikulum kan gitu ya. Oh ini ada kesulitan penanganan ketidakdisiplinan siswa kan itu akan muncul oleh wakakesiswaan. Nah di situ kan kita diskusikan bagaimana kita membuat suatu policy ya, supaya persoalan-persoalan itu bisa terselesaikan. Yang jelas keterbukaan dari semua pihak untuk menyampaikan persoalan kan itu ya, itu sangat membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Jadi poinnya tadi yang saya garis bawahi keterbukaan ya Pak ya. Dari rapat manajemen itu tadi masing-masing wakil kepala sekolah dan ketua PU tadi bisa saling terbuka, kemudian mengutarakan bagaimana kita mengevaluasi dan merencanakan kegiatan yang ada. Seperti itu. Yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini ketika mengambil keputusan di 5E3? Pertama adalah libatkan orang-orang link 1 wakil kepala sekolah ketika akan mengambil sebuah kebijakan. Yang kedua tentu saja ketika menentukan orang-orang menjadi wakil kepala sekolah, itu tentunya harus orang yang bisa support dan kerjasama ya, untuk membantu kepala sekolah dalam mengambil sebuah kebijakan. Ini penting kan gitu ya. Jadi ketika nanti Pak Hermawan menjadi pimpinan, maka pembantu-pembantu wakil kepala sekolah pilihlah orang-orang yang bisa support dan kerjasama dengan kepala sekolah. Nah, gitu ya. Jadi meskipun kita punya mekanisme pemilihan kepala sekolah secara langsung oleh guru dan karyawan kan itu ya, tapi setidaknya kepala sekolah kan punya koridor, punya aturan kan itu ya. Oh yang saya plot jadi kepala sekolah nanti kira-kira ini kan gitu ya. Nah, nyatanya selama ini alhamdulillah tim manajemen kuat kan gitu ya, saling support, saling kerjasama, itu yang menjadi perhatian ya, titik berat ketika kita mau ngambil kebijakan. Sehingga ketika kebijakan kita buat ya, itu memang dukungan dari wakil kepala sekolah kan gitu ya.
Gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi melibatkan stakeholder, yaitu adalah wakil kepala sekolah, terus ada kepala TU dan sebagainya dalam mengambil suatu kebijakan keputusan, kemudian memposisikan peran dari Bapak Ibu guru yang di posisi penting itu dalam rangka untuk menyusun kebijakan yang selaras dengan pimpinan. Mungkin demikian Pak wawancara yang saya aturkan kepada Bapak. Ini mohon maaf apabila mengganggu waktu kerja Bapak. Di sini saya benar-benar mendapatkan suatu ilmu dan pembelajaran juga Pak di sini. Bagaimana terkait kepemimpinan, bagaimana pengambilan keputusan ketika ada dilema etika seperti itu tadi Pak. Oke, yang terakhir saya mohon maaf apabila dalam wawancara ada salah kata dan kurang berkenan. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rati. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu Ibu sela-sela kesibukannya. Iya Mas. Saya dari awal Bu ingin mewawancara Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral seperti itu. Oh iya. Nah, Dilema itu kan sesuatu yang ini ya, apa istilahnya? ada sesuatu yang benar dan tidak benar. Nah kita nanti bagaimana menyikapi tentang dilema etika tersebut. Oh iya. Gitu. Oke. Langsung saja Ibu menyikat waktu. Pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Oh iya. Jadi maaf ya Mas Wawan, karena sekolah itu kompleks, mungkin antara sekolah satu dengan sekolah lain berbeda ya. Jadi sekolah yang cukup besar itu tentu saja lebih banyak ya permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi itu? Kita tentu saja yang pertama dasarnya adalah aturan, gitu ya. Kita berdasarkan aturan, kemudian seperti apa warga masyarakat semua aktivitas akademik di sekolah, kalau sini di sekolah ya kita di SMP ini, nah itu kita turunkan kepada aturan-aturan yang ada. Nah, aturan itu tentu saja mempunyai suatu tujuan tertentu ya, karena jelas aturan yang ada di sekolah itu punya salah. Nah dari situ nanti kita bisa mengidentifikasi, oh ini baik berdasarkan aturan, ini juga baik, tetapi kita harus mengambil suatu keputusan. Itu antara lain seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan kita identifikasi dari awal peraturan dulu itu bersama warga sekolah, siswa, guru dan karyawan. Iya betul. Oke baik Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan yang baik. Ini yang namanya dilema ya. Memang berat sih kalau boleh dikatakan ada apa istilahnya, seperti makan buah semalakama itu ya. Kalau dimakan bapak yang mati, tidak dimakan ibu yang mati, karena ini dilema ini memang sama-sama kuat gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengambil keputusannya gitu ya. Jelas kita lihat dulu istilahnya termasuk skala prioritasnya. Oh ini berdasarkan kita kontak pada aturan, ternyata masih banyak hal-hal yang sesuai aturan, dan ini juga nah dari kedua hal yang baik sama baik kita suatu mengambil keputusan pasti ada sisinya yang lebih rendah ya. Nah, dari segala dampak, dari segala apa istilahnya yang timbul ketika nanti kita memberi keputusan. Nah itu diambillah kita yang mempunyai dampak atau masalah yang timbul lebih sedikit ya, lebih kecil lah ya. Pasti entah 0, sekian persen pasti ada yang lebih kecil gitu.
menggarisbawahi ini ada skala prioritas gitu ya. Jadi kita memilih yang terbaik dari yang baik. Nah, betul. Terus apa ya, mengurangi dampak seminimal mungkin. Gitu. Nah, iya. Jadi dampak yang terkecil. Ya. Iya, karena kan Mas kalau sesuatu mungkin ya pemerintah di sekolah itu kan ibaratnya di atas gunung kan. Nah, kalau di atas gunung ibaratnya nanti pohon yang sebelah utara ditebangkan mengakibatkan ini, kemudian di barat mengakibatkan ini. Nah, pasti berdampak kan itu. Nah, itu dicarilah yang paling karena pasti yang paling kecil di antara itu. Itu yang kita harus memilih ya dilemanya. Nah, makanya ada dilema itu ya. Iya. Selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini ketika menjumpai masalah dilema etika tersebut? Ya, yang pertama kalau itu skala kan ada ya dilema itu ada pada diri sendiri personal, ada yang secara kelompok atau masyarakat atau kalau sekolah ya sekolah ya. Nah, kalau diri sendiri saya biasanya kalau personal itu berpikir sendiri apakah itu sesuatu yang bisa diflorkan dengan orang lain atau tidak. Tuh, karena kita itu juga manusia pasti punya dilema etika yang perlu kita ini. Jadi tidak perlulah kemana-mana secara personal kemudian kita belajar terus mengambil keputusan. Nah, kalau ini sifatnya dilema etika yang sudah menyangkut masyarakat banyak ya, tentu saja kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan teman-teman dengan warga sekolah dalam hal ini memang yang kompeten terlebih dahulu nanti itu ya kita musyawarahkan ini sebaiknya bagaimana. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut masukan-masukan yang ada insya Allah itu sudah bisa mengambil suatu keputusan. Berarti ada dua ya Bu, nanti yang tentang diri sendiri itu orang sendiri dulu, kemudian yang melibatkan orang banyak khususnya di sekolah itu berarti kita warga sekolah perlu diskusikan. Iya betul lah, karena memang dilema etika kan tidak mesti terjadi pada orang banyak. Nah, kita sendiri bisa lah mempunyai itu pasti. Betul. Kemudian yang nomor 4, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Orang dilema itu kan pasti banyak tantangannya. Betul, tantangan, tapi tantangan ini insya Allah bisa diselesaikan, ada solusinya ya gitu ya. Nah, tantangan yang pertama itu kalau saya itu ini hati ya, perasaan ya, hati ya, itu tantangan. Jadi untuk menetralisir diri itu yang terberat. Suatu aku ambil keputusan, kalau nanti saya ambil A, jangan-jangan ini, walaupun sudah dipertimbangkan ini, tapi kan belum tentu ya pertimbangan itu bisa juga meleset ya. Kalau nanti saya ambil B, jangan-jangan juga ini. Ini yang tantangan saya adalah pribadi ya malah ya, unsur inilah istilahnya ya, hati nurani ya kayaknya itu yang tantangan. Kalau yang lain ya misalnya ya itu nanti bagaimana penilaian orang itu juga tantangan ya lah itu, tapi tetap malah pada diri sendiri saja. Apalagi Ibu sebagai utusan pimpinan di sekolah, kepala sekolah, tentu dalam hal mengambil keputusan harus dipertimbangkan di diri sendiri dulu. Iya, betul. Perasaannya mungkin ya. Wah iya, karena memang itu menyangkut keputusan kita. Biasanya kan ada suatu keputusan yang harus segera diputuskan oleh kepala sekolah, tidak ada ya. Jadi tidak karena sesuatu yang eksidental. Jadi sulit untuk koordinasi dulu dan lain sebagainya. Nah inilah seandainya dilema etika itu juga terjadi pada
hal-hal yang seperti itu harus segera gitu, tidak bisa pokoknya ini mau tidak mau harus ambil keputusan. Nah ini yang tantangan sebuah dilema etika seorang semuanya mungkin ya, pimpinan yang pengambilannya itu secara eksiden, so mikir sudah pokoknya harus. Nanti secara langsung tadi Ibu menyampaikan langkah efektifnya tadi ya, dua tadi ya, refleksi diri terlebih dahulu bagaimana perasaan diri sendiri dan kemudian diskusi dengan orang lain. Iya, koordinasi tadi. Selanjutnya Ibu, ini pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah langsung diselesaikan atau kadang-kala waktu tertentu diskusikan terlebih dahulu? Lalu kan sekarang sudah disampaikan ketika urgensi ya harus. Ya, benar Mas. Jadi memang kita itu tidak bisa memilih ya menghadapi masalah itu. Kemudian saya ini kayak gitu. Jadi masalah itu kan kadang tiba-tiba datang. Kalau masalah itu sesuatu yang istilahnya apa ya, tidak eksiden, maka memang kita punya jadwal. Pertama tadi ada koordinasi, kemudian kalau permasalahan yang terjadi pada siswa misalnya, pada siswa itu kita kan nanti harus koordinasi komunikasi dengan orang tua. Kemudian nanti terakhir itu kalau misalnya terjadi pada orang tua, kita harus mengadakan case conference. Jadi yang dihadiri, iya, ada orang tua, ada anak, ada kesiswaan, kepala sekolahnya itu ya perlu dijadwal gitu. Jadi besok pertemuan ini, gitu. Tapi kalau yang insiden ya tidak bisa. Jadi ya harus pokoknya segera diselesaikan, ya kita segera diselesaikan seperti itu. Oke, tergantung situasi dan kondisi ya. Betul. Ketika itu memang urgent harus ditangani, sebagai contoh ketika ada siswa tertengkar kan nggak mungkin kita langsung kita eksekusi di situ. Langsung. Kecuali kalau misalkan itu yang memang benar-benar harus diskusi dengan teman-teman atau stakeholder. Karena masalahnya bukan settingan, bukan di skenario. Oh iya, tiba-tiba di kelas anak tersebut apa ya? Kemudian ada sih pernah terjadi gitu ya, berantem sampai maaf ada yang kepalanya berdarah kayak gitu itu kan juga ini. Baik, selanjutnya adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan dilema ketika ini? Pasti ada. Ya. Faktor yang mempermudah itu jelas dukungan dari semua pihak ya. Jadi kalau tadi permasalahan di sekolah ya dari warga sekolah, dari yang bersangkutan sendiri yang mengalami permasalahan, kemudian dari juga kalau itu melibatkan orang di luar, misalnya orang tua, komite dan lain sebagainya, mereka juga mendukung untuk menyelesaikan. Jadi tidak malah membuat riuh gitu. Jadi mereka itu berkata apa adanya, itu sudah sebuah dukungan gitu. Bahkan sampai kadang kalau itu kan pribadi ya keluarga kan jelas ya gitu ya. Pokoknya tergantung juga permasalahan yang kita hadapi. Yang jelas yang mempermudah itu ya dukungan, keterbukaan, kejujuran bahkan gitu ya. Karena kejujuran itu sendiri dari permasalahan yang kita hadapi, nek nggak jujur itu juga bikin bingung. Tidak padanya, ini alasan ini, yang ini loh kok di front kan loh kok beda. Nah ini sudah juga bikin kurang permasalahan itu kurang cepat diselesaikan. Jadi komunikasi yang baik, dukungan dari berbagai pihak, keterbukaan dari yang ingin digali komunikasinya, jujur lancar ketika kita saling menyelesaikan suatu masalah. Betul. Iya. Oke, ini yang terakhir Bu.
dari semua yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dari permasalahan-permasalahan dilema etika selama ini? Banyak sih. Yang pertama, pembelajaran mendewasakan kita, kedewasaan kita menghadapi suatu permasalahan yang ada, gitu ya. Jadi bagaimana kita harus bijak, harus bersikap dewasa untuk menghadapi suatu permasalahan, nggak gerusa-gerusu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu apabila kita menghadapi suatu dilema etika itu juga butuh orang lain, ya. Gitu. Jadi makanya kita jangan egois gitu ya. Jadi bisa harus sendiri. wah, itu tetap harus melibatkan orang lain. Artinya kita baik dengan orang lain, menjaga komunikasi dengan orang lain, kemudian menghargai orang lain itu sangat perlu kita tingkatkan. Jadi jangan mentang-mentang ya, wah aku mesti tanpa siapapun bisa. Ini juga pembelajaran yang kita petik, dan dari permasalahan yang kita hadapi ini semakin membuat kita pintar, cerdas, pintar. Bagaimana nanti kalau ada hal-hal yang perlu mendapatkan solusi itu kita sudah jadi bisa karena biasa gitu. Jadi ya kayak siswa saja biasa menyelesaikan soal-soal, ternyata ya mudah untuk ini. Itu antara lain beberapa hal yang bisa dipetik dari permasalahan sebuah dilema etika. Baik, berarti di sini banyak saya ambil poin mendewasakan kita selaku pengambil keputusan, bisa membuat kita semakin bijak dalam mengambil keputusan tadi, tidak gusar-gusu. Kemudian kita juga ternyata butuh orang lain dalam permasalahan tersebut mengambil keputusan. Apalagi ketika kita benar-benar dilema, itu kita perlu diskusi dengan orang tersebut. Dan menambah pinter kita jadi pinter dan menjadi terbiasa dari permasalahan seperti itu. Iya, benar. Baik Ibu, ini sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Sudah berkenan saya wawancarai. Di sini saya juga mendapatkan suatu pengalaman bahwasanya pengalaman Ibu ini menjadi suatu inspirasi bagi saya yang notabene belum di posisi pengambil keputusan. Semoga juga saya bisa seperti Ibu yang bisa komunikasi, kemudian bisa bijak dalam mengambil suatu keputusan, terlebih ketika menghadapi suatu permasalahan dilema. Iya, insya Allah, semoga sukses Mas Wawan. Jadi memang kita itu kalau melalui proses belajar dari manapun, dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, itu insya Allah nanti kita akan menambah pengetahuan yang banyak. Bahkan di jalan saja kita bisa belajar, di pasar belajar, dari semuanya Bapak Ibu. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata dan kata yang kurang berkenan. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.